saking asik, saking bercandanya itu berlebihan banget ya, sampai dosennya juga digombalin. Iya. Jadi kalau berbicara tentang siapa lebih cantik ya, ini ada lah. Ya, Di ada kelas, beberapa lah ya. Dan ada di kelas PH itu Ada. orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Hamasa Class Channel. Hari ini adalah podcast opsi, obrolan basa-basi, yang mana podcast ini adalah sebuah podcast perdana dari kelas PAIH. Dan hari ini kita sudah ada bintang tamu di sebelah kanan saya, Kamaluddin selaku ketua kelas PAIH. Selamat siang Kamal. Selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Hari ini kita akan sedikit berbincang ya terkait podcast perdana dari kelas kita, yang mana nantinya ada sedikit pertanyaan dari mungkin dari kawan-kawan kelas, dan juga kemarin sudah kita siapkan Q&A untuk kawan-kawan kelas yang mana akan bertanya seputaran kelas nantinya. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu Kamal untuk biodatanya. Mungkin kawan-kawan yang nonton ini belum tahu nih siapa Kamal, terus hobinya apa, dan masih banyak lah orang-orang yang belum tahu tentang sosok Kamal. Boleh dijelaskan dulu? Sekali lagi ya, nama saya Kamaluddin. Saya itu asalnya Bangka Belitung asli ya, tepatnya di Tua Tunu Indah, Pangkal Pinang. Nah, kalau masalah kegiatan ya, kalau sekarang sih nggak banyak ya, paling kayak kuliah ada organisasi juga kan di kuliah. Kuliah terus organisasi yang lain gitu, kayak di himpunan mahasiswa pendidikan agama Islam. Nah selain itu juga ada kesibukan biasa-biasa ya di rumah-rumah gitu kan, di luarnya itu. Nah gitu sih untuk sekarang. Oke, terkait hobi mungkin ada hobi? Terkait hobi ya, saya nggak terlalu banyak hobi ya. Mungkin kalau untuk olahraga sering ke futsal gitu. Oke, baik. Saya juga sering ikut pengajian seperti itu sih kalau di kampung. Oke. Mungkin kita ada sedikit pertanyaan untuk obrolan kita di podcast opsi kali ini. Mungkin pertanyaan pertama dari saya, Kamal ini sudah berapa lama menjadi ketua kelas khususnya di kelas PAIH? Kalau nggak salah ya, kan kayak ini bukan ketua kelas dari awal ya. Saya ini ketua kelas pengganti. Nah, karena berhubungan ataupun karena kelas pada awal sebelumnya itu ada kesibukan lain ya, kesibukan di organisasi lain, sehingga dia tidak terlalu bisa memperhatikan kelas ini ya. Jadi saya diajukan di teman-teman kelas untuk menjadi ketua kelas seperti itu. Kalau nggak salah kami itu di semester 3 awal ya diajukan menjadi ketua kelas. Berarti ini bukan suatu hal yang dikatakan rumit. Artinya ketua kelas sebelumnya itu mungkin ada kesibukan lain sehingga tidak bisa membagi kayak gitu. Dan akhirnya kawan-kawan kelas itu memutuskan untuk mengganti ataupun ada pengganti untuk ketua kelas sebelumnya. Yaitu menurut saya juga keputusan yang baik, dan juga harusnya nanti dan juga keputusan kawan-kawan itu diambil secara musyawarah dan mufakat tentunya. Oke. Baik, kita lanjut Kamar. Bagaimana sih menurut Kamal sendiri karakteristik yang ada di kawan-kawan yang ada di kelas? Karakteristik ya. Kalau berbicara karakteristik ya, yang namanya karakteristik pasti tiap orang itu berbeda-beda kan ya. Nah kalau di kelas PAIH sendiri ya, kalau dari saya sih mendapatkan ada orang yang rajin benar kuliahnya, terus juga dia pinter ya, maksudnya rajin itu prestasinya bagus, hasil kuliahnya bagus. Ada juga orang yang kayak santai-santai aja kuliahnya, kayak pulang pergi kuliah gitu aja. Ada juga orang yang kurang aktif ya, kayak susah banget lihat orangnya, susah banget muncul di kelas seperti itu. Dan juga ada loh saat di kelas itu orang yang asik banget, bahkan asiknya itu bercanda terus, bikin ngehibur orang terus, bikin orang pengen ngeliat itu ketawa terus, seperti itu sih untuk di kelas PH. Berarti kalau Kamal sendiri itu memposisikan dirinya sebagai mahasiswa apa nih? Karena kan di kampus kita sendiri itu banyak contohnya, ada mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kuliah organisasi ataupun yang lainnya.
Saya sendiri ya. Iya. Gimana ya? Kalau saya sendiri sih, kalau sekarang kan yang namanya udah mahasiswa ya, saya mencoba untuk memperluas wawasan saya, mencoba untuk memperluas pertemanan saya. Karena kan untuk kita semakin besar ini kan kita perlu perluas literasi, wawasan, pertemanan seperti itu. Nah, selain kuliah juga saya bergabung ya, seperti yang katakan tadi di awal, bergabung di organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Nah, agar saya bagaimana untuk mendapatkan pengalaman di organisasi tersebut, berhubungan saya di jurusan PAI kan, dan kebetulan juga saya ini dari beasiswa bidik misi, jadi saya juga bergabung di ada forum kan, forum mahasiswa bidik misi. Nah, itu juga banyak sekali kegiatan dan bahkan bagus ya kegiatannya, sering mengadakan kayak seminar pendidikan, kayak mengadakan studi ya ke panti asuhan, ke tempat-tempat yang lainnya, sangat bagus sekali. Nah, itu sih untuk kegiatan lainnya. Oke, artinya Kamal sendiri sekarang memposisikan dirinya sebagai orang yang tidak hanya kuliah terus pulang gitu, tetapi ada ada proses juga Kamal di sini untuk mengupgrade kemampuan diri kayak gitu kan, dengan cara mengikuti organisasi yang tadi disampaikan. Bahwasannya Kamal ini kawan-kawan semua bisa cek nantinya, Kamal ini merupakan mahasiswa himpunan mahasiswa pendidikan agama Islam yang ada di Fakultas Tarbiyah tentunya. Dan kalau nggak salah udah 2 tahun ya berkecimpung di Hima. Sudah 2 tahun. Ya. Dan sekarang masih kayak gitu kan, masih berkecimpung. Nah, untuk kawan-kawan yang di sini nantinya jangan takut untuk berproses. Kita dituntut bukan hanya kuliah saja, tetapi kita harus bisa menyeimbangkan diri dan bisa mengukur kemampuan kita bukan hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas kayak gitu. Oke, next Kamal. Ini ada beberapa lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke Q&A dari kawan-kawan yang ada di kelas. Oke, tadi kita berbicara tentang karakter nih. Nah, sekarang menurut Kamal dengan banyaknya karakter yang ada di kelas, kemudian banyaknya perbedaan, apa sih menurut Kamal sesuatu hal yang sulit dihadapi dari kawan-kawan yang ada di kelas? Yang sulit dihadapi ya, kalau yang sulit dihadapi kedisiplinan kan, kedisiplinan. Okay. Karena sering sekali kan masalah kedisiplinan itu sering menjadi masalah, baik dari kalau kita kuliah ini kan, baik dari perkuliahannya jarang masuk seperti itu kan, baik dari tugasnya kayak magaran gitu bagi mahasiswa sekarang kan, kayak magaran itu lebih besar kan. Nah, dan juga kerja kelompoknya sih masih kurang gitu untuk kerjasama kelompoknya, beradaptasi ya, komunikasinya kurang, terus kayak kerjasamanya itu kurang ya di kerja kelompok kelas kita ini. Semoga nanti lebih baik lagi ya di dalam hubungan anggota kelas. Ya, amin. Tentunya kita saling mendoakan juga semoga setiap kelasnya itu mudah kayak gitu kan. Bisa nantinya setiap kelas kan punya harapan ataupun tujuan masing-masing nih. Dan tentunya harapan dari seluruh anggota kelas yaitu lulus dengan sama-sama dan bisa menggapai kesuksesan sama-sama. Seperti itu ya? Benar, amin. Ya. Oke, kita lanjut Kamal. Kemudian terkait tadi pembahasan yang orang-orang yang susah ataupun orang-orang dengan karakter tadi yang berbeda-beda cara menghadapinya. Sekarang kita berbicara tentang kelebihan mereka. Nah, mungkin kawan-kawan nih di kelas ataupun Kamal sendiri sudah tahu nih, di kelas kita itu ada beberapa orang ataupun mungkin semuanya Kamal sudah melihat potensi-potensi yang ada di kawan-kawan kelas. Nah, seperti apa mungkin kelebihan yang ada di kelas antum gitu? Kelebihan ya. Tentu ya, sekali lagi kalau masalah kelebihan setiap orang punya kelebihan, karena kan kita terlahir kan, kita itu punya keistimewaan masing-masing, mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, kalau dari saya melihat ya di kelas PH ini kan, gimana ya, ada teman-teman yang berbakat seperti saudara Tri Agustian kan, dia itu aktif sekali ya di organisasi. Terus kan Anda kan ikut di organisasi DEMA Fakultas Tarbiyah, banyak sekali kan jasa Anda di sana, maksimal Anda, kontribusi Anda di sana kan, sangat bangga sekali sih mempunyai anggota kelas. Alhamdulillah. Ada juga yang berbakat di bidang vokal.
Nah itu ada cewek kan di kelas kita namanya Sukma Ayu. Oh iya. Itu suaranya anggun ya, kayak namanya Sukma Ayu, Karmila Sari. Ayu ya. Iya Ayu banget. Nah itu suaranya bagus, vokalnya bagus. Dia juga sering ya ikut acara-acara ya, apalagi kompetisi. Apalagi dari UKM seni ya juga bergabung kan di UKM seni. Nah kalau ada juga teman-teman kita itu rajin kan, yang kuliahnya rajin, terus ngerjain tugasnya aktif, masuknya rajin, dan juga nilainya bagus. Nah itu menjadi motivasi kan bagi teman-teman yang malas, bagi teman-teman yang kurang aktif di kuliah untuk bagaimana lebih aktif lagi kan di kuliah, lebih serius lagi di kuliah agar gimana perkuliahan itu lancar, bisa selesai mendapatkan gelar sarjana. Itu sih sedikit ya mengenai kelebihan di kelas kita. Artinya sudah ada yang berkecimpung kayak gitu kan Ya. Setidaknya di dunia organisasi, kemudian di dunia perlombaan, dan juga masih banyak lah potensi ya mungkin sedikit banyaknya seperti itu yang kamu sampaikan. Ya, kalau dibicarakan semuanya mungkin bukan waktu yang panjang. Iya betul, nanti kita bisa 1 jam kayak gitu ngobrolnya. Oke, itulah kawan-kawan semua kesaksian dari Kamaluddin selaku ketua kelas juga menyampaikan bahwasanya potensi setiap kelas itu beda-beda dan pasti punya. Karena kenapa seseorang itu terlahir ke dunia itu sudah Allah ciptakan berbagai macam potensi, dan kita selaku orang yang punya potensi tersebut harus bisa bisa mengembangkan lah itu sendiri. Potensi itu harus dikembangkan agar nantinya mungkin bisa menjadi reward kepada kita, bisa mempermudah di jalur pekerjaan, ataupun itu juga bisa membuahkan sebagai penghasilan terhadap kita. Karena banyak kawan-kawan mahasiswa tentunya di Fakultas Tarbiyah sendiri, terkhusus di Prodi Pendidikan Agama Islam, itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Kemudian prestasi ataupun potensinya itu sudah dikenal di tingkat provinsi, nasional, ataupun daerahnya sendiri kayak gitu. Oke, baik. Kali ini kita akan masuk ke Q&A, Kamal. Karena kita sudah menyiapkan pertanyaan, ataupun kita kemarin sudah menyiapkan kolom pertanyaan di Instagramnya PAIH. Kalian boleh cek nanti IG PAIH ada di bawah sini nantinya. Oke, kita akan masuk ke Q&A yang pertama. Ini ada datang dari Apri_Adi01 yang bertanya tentang adakah orang yang nggak jelas di kelas Anda? Seperti itu, Kak Mak. Orang yang nggak jelas orang yang nggak jelas di kelas PAIH. Setiap kelas itu pasti ada ya orang-orang yang gimana gitu. Nah, apalagi orang yang nggak jelas ada. Nah, di kelas PAIH itu sendiri saya menemukan juga ya. Itu namanya siapa ya? Disebut ya namanya? Nggak disensor. Nanti disensor sama editor. Oke. Nah, ada di kelas PH itu dia itu gimana ya? Orang itu asik. Orangnya itu lawakan. Orang itu kayak sering menghibur ya di teman-teman kelasnya. Bawaannya itu bercanda terus. Orang yang ngobrol sama dia, ngomong sama dia, ngeliat dia itu kayak bawaannya mau ketawa, mau ngakak terus ya. Seru. Entah gimana ya bisa gitu ya orangnya. Seru banget deh kalau sama dia itu. Namun juga di balik kelawakannya ya, kebercandaannya itu dia juga tetap fokus kuliah, tetap serius kuliah, sering masuk, aktif masuk, nilainya juga cukup bagus ya. Dosen-dosen juga suka dengan dia. Nah, satu lagi, kalau masalah dosen ya, dia juga saking asik, saking bercandanya itu berlebihan banget ya, sampai dosennya juga digombalin. Apalagi kalau dosennya cantik kan. Insya Allah nggak ditahan gitu ya. Tetap digombalin aja pokoknya, santai banget. Kalau aku sih nggak bisa kan gitu. Karena kita pasti memikirkan kalau orangnya kayak Kamal mungkin bisa menahan gitu, atau gak enakan. Tetapi itu memang sebuah karakter tadi. Kita di awal tadi bisa berbicara tentang karakter, yang mana banyak memang karakteristik orang yang seperti Kamal sampaikan, bahwasannya nggak so asik ataupun kayak gitu kan, nggak jelas ataupun yang lainnya. Menurut saya orang yang nggak jelas itu lebih orang yang nggak jelas itu lebih identik dengan sebagai pusat perhatian. Pusat perhatian bukan berarti beliau itu caper, tidak. Dan menurut saya juga orang yang seperti itu adalah orang yang bisa membangun harmonisasi ataupun harmoni di dalam sebuah kelas.
Karena perlunya orang-orang tersebut ketika kita lagi suntuk ataupun lagi apa kan, Jenuh, kan? dia jenuh, bosan dia bisa belajar. menghibur kayak gitu. Oke. Kita akan lanjut ke next question. Ini kali ini ada datang dari Intan Sofia 1252 yang bertanya tentang, wah kayaknya pertanyaan ini menarik nih. Yang mana bertanya tentang yang paling cantik di kelas PH siapa kayak gitu. Yang paling cantik Iya. siapa ya yang paling cantik di kelas Iya. saya? Menurut pandangan Kamal seperti apa? Cantik menurut Kamal itu lebih spesifik seperti apa sih? Kalau yang paling cantik ya saya rasa semua cewek kelas saya itu cantik-cantik Iya, cantik ya. Semuanya cantik-cantik, Relatif, manis-manis ya. relatif cantiknya. Manis-manis. Cantik semua lah juga. Cowoknya ganteng-ganteng kan kayak Anda. Bisa aja. Ya. Nah, cantik loh. Nah, tapi kalau berbicara tentang siapa lebih cantik ya ini ada lah. Ya, Di ada kelas- beberapa lah ya. Dan ada di kelas PH itu Ada. orang yang sudah menikah. Oh, sudah Ya, menikah. Sudah menikah, Ya. sudah mempunyai suami, Ya. tapi ya kuliah. Ya, kuliah. Nah, itu menurut saya itu cantik versi saya ya. Maksudnya gimana? Dia kan sudah punya pasangan, Iya, kan? betul. Sudah terpilih. Iya, benar-benar. Terpilih oleh seorang lelaki untuk hidup bersama. Iya, betul. Ya, itu cantik. Ya. Itu saja sih ya. Oke. Semuanya cantik lah pokoknya. Iya, betul. Di kelas PH. Nah, mungkin kawan-kawan yang kepo terkait siapa yang paling cantik di kelas PH nanti boleh kepoin IG kita ya. Itu nanti IG-nya ada di bawah. Oke, Iya. Jangan lupa follow IG-nya PH dan juga nanti subscribe channel ini, like, comment, and share. Oke, kita lanjut ke next question, Kamal. Ya. Kali ini ada datang dari AWN SSSS underscore Ya. yang bertanya, siapa yang paling bucin di kelas 4H? Yang paling bucin. Iya. Siapa yang paling bucin? Iya, ya bucin lebih ke versi Kamal nih. Kalau misal ketika kumpul sama kawan-kawan, telepon cewek ataupun baperin cewek ataupun apalah kayak gitu. Gimana ya? Saya bukan orang yang terlalu bucin juga Iya. ya. Jadi saya kurang tahu. Dan mungkin di kelas saya itu kayaknya untuk masalah bucin mereka lebih tertutup ya. Iya. Lebih kayak menjaga privasi. Iya, betul. Lebih tertutup kalau masalah bucin kayak. Jadi kalau saya nggak terlalu tahu sih Iya. siapa yang paling bucin di kelas PH, tapi mungkin ada ya. Iya. Apakah Anda? Kalau saya bukan lebih ke bucin ya kayaknya. Tapi Lebih ke apa ya? kasih sayang. Iya, bukan. Misalkan saya karena bucin itu ya menurut saya hal yang wajar. Oh. Ketika kita suka sama lawan jenis tentunya ya sewajarnya aja kayak gitu. Udah di umur-umur yang dewasa 20 ke atas itu sudah menurut saya usia yang bisa menduduki suatu hal yang lebih dewasa dalam berpikir, kemudian dewasa dalam menyikapi masalah dan menyelesaikan masalah. Mungkin itu juga sebagai tempat ya curhat, Iya, betul, saling betul. support Iya, kan. betul. Apalagi kita mahasiswa kan butuh support banget gitu. banget Banget. ya banget pakai banget malahan. Oke, kita lanjut Kamal ke next question. Ini ada datang dari Nurul underscore Ilmi 21 yang bertanya tentang gimana rasanya jadi ketua kelas terakhir. Nah, Kelas terakhir. dan juga apa yang dibedain antara kelas PH dengan kelas yang lainnya. Jadi kelas terakhir. Iya, kelas terakhir. Nah, saya dikasih tahu ya, kalau untuk di YIN Sasbabal Institut Agama Islam di Bangka Belitung itu di angkatan 2020 kita itu kan untuk jurusan PAI-nya kan ada 8 kelas ya dari 8 A kelas. sampai H. Oh, 8. Nah, kita kan kelas terakhir Iya, betul. kelas H. Kalau menurut saya sih mungkin itu hanya sebuah urutan Iya, betul. Sebuah urutan kelas saja. Bukan berarti kelas PH itu kelas yang kayak gimana Iya, gitu dikucilkan. kan. Bukan kelas yang sisa-sisa gitu Iya, kan. betul. Tapi menurut saya sih itu sebuah urutan. Iya. Karena di kelas kan banyak orang, karena mungkin kan satu yang daftar itu digabung satu Iya, kelas kan, betul. berarti dibagi-bagi kelasnya. Nah, hubungan kita itu terbaginya di kelas A, nah seperti itu. Tapi ya karena di kelas saya ada juga sih di kelas itu kayak gimana ya kurang Merasa, aktif iya. kuliahnya. Tapi seru juga kadang di kelas terakhir kayak kita kayak lebih bebas juga kan kuliahnya, bukan bebas apa gitu. Karena kadang dosennya santai, jadi kita juga bawaannya santai Betul. belajarnya seperti itu. Oke. Tadi apa? Ada yang membedakannya Oh, yang membedakannya. antara kelas PH dengan kelas yang lain. Yang Kalau dari membeda- versi Kamal. Yang membedakannya sih seperti tadi ya, kalau untuk kelas terakhir kan mungkin ada lah yang lebih diprioritaskan ya, karena kita kelas terakhir kan, tapi tetap juga dosen tetap mengajar kita tetap diakui Iya, betul. di IN kan.
Itu saja ya. Ya, dan juga bukan berarti kelas PH itu merupakan kelas yang jelek-jelek aman, enggak. Tetapi itu tadi hal yang membedakannya itu yaitu potensi. Makanya saya bilang tadi bahwasanya potensi seorang yang ada di kelas itu berbeda-beda. Dan kita di masa sekarang itu dituntut untuk bisa mengembangkan potensi kita agar nantinya bisa bersaing secara sehat kepada orang-orang yang ada di luar. Bukan skala daerah ataupun nantinya ketika di daerah sudah bisa berkembang dengan sendirinya lanjut ke tingkat nasional ataupun ke lebih tingginya seperti itu. Oke, mungkin ini ada pertanyaan last question dari Nadila_ALF yang bertanya tentang kelas PH kan udah 4 semester kayak gitu. Kemudian apa sih harapannya untuk teman-teman ke depan? Harapannya. Ya, harapan. Nah, terutama alhamdulillah ya kita udah sampai di perjalanan ini. Udah sampai semester 4 semuanya. Alhamdulillah banget gitu. Nah, semoga ya untuk kelas kita hubungan antar kelasnya itu berjalan dengan baik. Ya, anggota-anggota ya, kelasnya. Semoga tidak harmonis kan. Semoga baiklah hubungannya gitu. Dan semoga karena kita sudah semester 4 kan, sudah menaik semester atas. Semoga nanti harapannya untuk semuanya di kelas PH itu bisa mudah untuk seminar proposalnya, untuk mudah penyusunan skripsi. Nah, dan semuanya bisa mendapatkan gelar sarjana. Amin. Dan semoga nanti kita bersama-sama ya untuk mendapatkan gelar sarjana. Amin. Bersama-sama nanti wisudanya kan seru kan, kalau sama-sama kan kayak asik gitu ya, kan. Betul. Hubungan kelas itu terjalin dengan baik kalau bisa bersama-sama wisudanya. Betul. Semoga lah. Dan nanti mungkin ketika kita sudah mendapat gelar sarjana ya, amin. Untuk kedepannya mungkin teman-teman kita yang mau mengajar kan, betul. Karena kita jurusan PAI kan, mau mengajar di kelas, mau menjadi pegawai apa gitu kan, menjadi guru di pesantren mungkin kan, kalau yang suka agama lebih suka agama. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang mau melanjutkan S2 S3 semoga nanti kan dimudahkan. Ya intinya semoga dimudahkan lah untuk setiap keinginan selanjutnya, untuk setiap pencapaian selanjutnya seperti itu. Oke. Ya mungkin juga dengan harapan yang sudah Kamal sampaikan tadi bisa menginspirasi kawan-kawan yang ada di sini untuk bisa saling solid kepada kawan-kawan kelas, dan juga nantinya pasti setiap kelas itu berharap bahwasannya nantinya kita akan lulus bersama, mendapatkan gelar sama-sama, dan juga bisa meraih kesuksesan sama-sama tentunya. Oke, mungkin itu saja obrolan kita pada hari ini, Kamal. Terima kasih atas waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga bisa memimpin kelas PH tentunya sampai akhir penantian kelulusan ataupun nanti akhir skripsi, dan juga kawan-kawan bisa mendapatkan keseruan, kebahagiaan, suka duka. Semoga biarpun nanti kita sudah sarjana selesai di sini kan S1 kita tetap terjalin. Betul. Silaturahminya tidak terputus. Dari sampai di sini saja itu kan. Oke, betul. Terima kasih sekali lagi Kamal atas waktunya, dan juga kepada kawan-kawan semua pesan hari ini adalah bahwasanya kesuksesan itu bisa diraih kapanpun dan dimanapun, asal kita bisa menghargai proses. Karena setiap proses itu harus dimulai dengan niat dan kerja keras. Dan pesan juga kepada teman-teman di sini bahwasannya setiap tempat itu adalah pembelajaran, dan setiap guru itu adalah pembelajaran. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga nantikan keseruan podcast Hamasa Class di next podcast. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.